Dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan, perlintasan sebidang di Jalan Kiai Haji Mas Mansur kembali disorot. Kondisi jalan di sekitar perlintasan yang selalu rusak dinilai membahayakan pengguna jalan dan menjadi penyebab utama kemacetan yang sudah bertahun-tahun terjadi di ruas jalan tersebut. Anggota DPRD fraksi PKS Mungzilin dalam rapat paripurna DPRD menyampaikan bahwa harus ada solusi penanganan jalan maupun kemacetan di titik tersebut. Dia menyadari bahwa ruas jalan di sana merupakan kewenangan PT KAI dan juga pemerintah pusat. Namun yang merasakan dampak dari masalah-masalah di sana adalah masyarakat Kota Pekalongan. Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Bashir mengatakan bahwa tupoksi dan kewenangan jalan di sana memang menjadi masalah, sehingga dibutuhkan langkah-langkah out of the box dalam mencari solusi. Terkait kemacetan memang diperlukan solusi jangka panjang yang harus dirumuskan bersama. Bagaimana solusinya, kami meminta pemerintah Kota Pekalongan supaya bisa menyelesaikan dan kami siap mendukung dari sisi penganggaran dan kebijakannya. Sementara terkait kondisi jalan, menurutnya juga diperlukan komunikasi dengan PT KAI maupun pihak pemerintah pusat agar bagaimana bisa dilakukan perbaikan menyeluruh di titik tersebut. Tidak masalah kalau harus ada support dari pemerintah Kota Pekalongan, yang penting sesuai dengan regulasi yang ada. Memang disampaikan Pak Muslim itu terkait dua hal. Yang pertama dengan kemacetan di Kiai Haji Mansur yang di rel itu. Yang kedua dengan kondisi jalan di sebelah relnya yang memang kita tahu itu hancur terus lah, bahasanya dibenarkan berkali-kali hancur terus. Nah, memang poin yang pertama ini menjadi masalah yang cukup membingungkan buat Pemkot, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang out of the box lah, bisa dibilang, agar bagaimana jalan yang berada di Pekalongan yang kewenangannya tidak sepenuhnya di Pemkot, karena itu bisa dibilang jalan provinsi, bisa dijadikan solusi sehingga tidak macet. Karena kita tahu macetnya kalau diukur ini semakin tahun ini kayak semakin panjang, karena memang volume kendaraannya semakin banyak dan juga volume keretanya pun semakin banyak gitu. Sehingga ini baik nanti mau diberikan solusi ada jalingkut atau mau dibuat flyover monggo, tapi kita meminta kepada Pemkot supaya permasalahan yang ada di jalan arteri nasional ya yang ada di Kota Pekalongan karena masuk ke dalam kota ini bisa diselesaikan secara tuntas, dan insya Allah kita siap mendukung baik dari sisi penganggaran maupun kebijakannya sehingga nantinya Kota Pekalongan ini lebih tertata-rapi. Nah, terus yang kedua kaitannya dengan jalan yang rusak di situ, memang ini perlu komunikasi dengan PT KAI. Tadi juga saya sempat ngobrol singkat dengan Pak Wali tentang kewenangannya, karena Pemkot tidak mungkin bisa membenarkan jalan itu karena itu wilayah di KAI, sehingga ini perlu komunikasi antar instansi ya dengan KAI bagaimana kondisi jalan yang jelek itu bisa diperbaiki. Kalau memang perlu itu tidak masalah. Nanti ada support dari pemerintah seperti apa sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada sehingga itu tidak membahayakan pengguna jalan. Kita tahu kalau kadang saya naik motor di situ, kalau naik mobil mungkin aman ya, paling mobil aja yang rusak. Tapi kan kalau naik motor jeblong di situ tiba, nah itu sangat berbahaya, apalagi isinya truk-truk berat yang melintas di situ. Nah, tentu ini yang perlu menjadi perhatian serius dari Pemkot, dan insya Allah kita akan mengawal apa yang disampaikan Pak Mungzilin, dan kita harapan juga apa yang ada di Pekalongan, masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada kami selaku perwakilan dari masyarakat Kota Pekalongan. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junet mengaku memang masalah di ruas jalan tersebut sudah bertahun-tahun terjadi dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Dirinya akan menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kembali terkait solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya juga meminta masukan dari DPRD upaya ke depan. Semoga ditemukan solusi karena semua masyarakat merasakan dampak atas kondisi jalan di sana. Jalan di situ memang bukan kewenangan kita, itu yang pertama. Jadi 3 meter punya PT KAI dan pemerintah pusat. Tapi usulan dari Dewan, apakah itu karena yang terdampak itu warga kita, apakah bisa kita ambil alih khusus untuk jalan situ, sebab seperti COVID kemarin kereta banyak yang off segala macam, kita nggak merasakan dampaknya. Tapi ini begitu normal kembali, kereta normal kembali, nah kita baru merasakan dampaknya. Menurut saya bukan hanya jalan itu yang harus kita selesaikan, tetapi bagaimana PR kita bus dan truk besar itu ya tidak lewat Kota Pekalongan. Itu tentunya nanti akan kita tindak lanjuti, akan kita koordinasikan lagi.
mungkin masukan dari Dewan seperti apa supaya nanti arah kita itu jelas, pembahasan kita itu jelas, supaya kita jelas dan sebagainya. Mudah-mudahan lah itu nanti ada solusi, karena kita sudah berpuluh-puluh tahun loh, kita pun merasakan maksudnya mau berangkat kantor dan sebagainya masih terjebak kalau ada acara-acara mendadak, kita soalnya semuanya pasti kalah semua dengan kereta lewat seperti itu. Romi Suwarto, Batik TV melaporkan.